Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memperkenalkan diri, saya Tismanita Nurkala dengan NIM 2023 31083. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas individu yang diberikan sebagai pengganti dari kelas. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu ada apa sih itu metode reinforcement learning. Yang kedua apa sih itu algoritma Q-learning. Dan yang ketiga apa saja konsep kerja Q-learning beserta contoh kasusnya. Pertama-tama ada reinforcement learning atau RL. RL sendiri adalah salah satu cabang mesin learning yang dimana sang agen akan belajar mengambil sebuah keputusan yang optimal dengan berinteraksi dengan lingkungannya atau dapat disebut dengan environment. Agen akan menerima sebuah reward ataupun penalti berdasarkan tindakan yang telah dia lakukan. Dan tujuan dari RL ini sendiri adalah untuk memaksimalkan total reward dalam jangka yang panjang. Adapun komponen-komponen utama dari RL sendiri yaitu yang pertama ada agen yang merupakan sebuah entitas yang akan belajar mengambil sebuah keputusan, kemudian environment yaitu sebuah lingkungan atau dunia tempat agen akan berinteraksi, kemudian yang ketiga states yang dilambangkan dengan huruf S yaitu sebuah situasi atau konfigurasi lingkungan pada waktu tertentu, kemudian ada action yaitu sebuah keputusan yang akan diambil oleh agen, kemudian ada reward yang dilambangkan dengan R, yaitu merupakan sebuah feedback yang numerik dari sebuah lingkungan. Dan juga ada polisi atau strategi agen dalam memilih aksi dan dalam aksi berdasarkan state. Adapun proses-proses dari RL sendiri yaitu yang pertama ada agen akan mengamati state lingkungannya pada saat ini, kemudian yang kedua agen akan memilih sebuah aksinya, lalu yang ketiga ada lingkungan akan merespon berupa penalti ataupun reward, kemudian yang keempat agen akan memperbarui strategi yang berdasarkan sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kemudian ada Q-learning. Apa sih itu Q-learning? Q-learning sendiri adalah sebuah algoritma of policy temporal difference atau TD dalam reinforcement learning yang bertujuan untuk menemukan sebuah kebijakan terbaik tanpa harus mengetahui model lingkungannya. Di sebelah kiri kita dapat melihat ada rumus dari Q-learning beserta parameter dan juga artinya. Nah, apa aja sih konsep kerja dari Q-learning? Konsep kerja dari Q-learning sendiri yaitu yang pertama ada inisialisasi Q-tabel. Apa sih itu Q-tabel? Q-tabel adalah sebuah tabel yang berisi state dan kolom action. Dan di mana semua nilai Q-nya awalannya adalah 0. Kemudian yang kedua ada eksplorasi versus eksploitasi. Di sini kita dapat menggunakan kebijakan gamma greedy atau misalnya gammanya bernilai 0,1 yang artinya 10% eksplorasi aksi acak dan 90%-nya adalah pilih aksi terbaik dari Q-tabel. Kemudian yang ketiga itu ada ambil aksi, di mana di bagian ini kita akan mengamati reward dan state yang baru. Kemudian ada update Q-tabel dan ulangi di mana kita akan menggunakan rumus yang ada yang tadi sebelumnya dan diulangi hingga akan mendapatkan konvergen nilai G yang stabil. Jadi kesimpulannya dari Q-learning sendiri itu adalah Q-learning adalah sebuah teknik yang powerful untuk menemukan sebuah strategi yang optimal. Q-learning juga tidak perlu harus mengetahui model lingkungannya, dia hanya perlu memiliki sebuah pengalaman. Kemudian yang ketiga, Q-learning juga akan sangat cocok untuk sebuah kasus navigasi dan juga robotika, games, dan lain-lain. Kemudian kita akan masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soalnya yaitu seorang robot sedang belajar berjalan dan di mana terdapat ada 3 stage yaitu titik awal, titik tengah, dan juga sisi seberang yaitu tujuannya.
atau robot sendiri dapat melakukan aksi di setiap state-nya, kecuali terminal, yaitu maju, atau sama dengan berpindah ke stage selanjutnya, dan diam yang berarti dia akan tetap diam di stage-nya tanpa melakukan pergerakan. Kemudian jika robot sampai di stage 2, maka dia akan mendapatkan sebuah reward yang bernilai 10, dan jika apabila dia tidak bergerak, maka akan mendapatkan reward bernilai 0. Nah, kemudian kita akan lakukan analisisnya. Yang pertama, analisis lingkungannya. Di sini ada robot sebagai agen yang berada di jalan lurus, dan dia akan melewati 3 stage, yaitu yang pertama, anggap saja stage pertama kita beri nama stage 0, yaitu sebuah titik awal, dan stage 1 itu sebuah tengah jalan, atau plus kedua, kemudian stage 3 itu adalah sisi seberang atau tujuan dari agen ini. Kemudian aksinya itu ada agen bisa melakukan 2 aksi di setiap state kecuali di sebuah terminal, di mana action majunya akan berpindah ke stage berikut, dan action diam, dia akan tetap diam di stage yang sekarang. Kemudian reward yang akan didapatkan oleh sang agen atau robot itu, yaitu jika dia sampai ke stage 2, maka dia akan mendapatkan reward 10, dan apabila dia akan tidak bergerak, maka dia akan mendapatkan nilai 0. Kemudian kita akan menganalisis parameter Q-learning-nya. Di sini ada learning rate-nya atau alpha-nya itu 0,5, discount factor-nya itu juga 0,9, dan Q-tabel diinisialisasi dengan 0, dan epsilon-nya pun 0. Mari kita lanjut ke cara pengerjaannya. Nah, di sini ada tabel dari performance learning-nya. Dari tabel QL-nya, Q-learning-nya, di mana masih tabel awal ini state 0, diam, dan maju. Kemudian akan masuk ke sebuah simulasi episode pertama, di mana kita akan melakukan langkah pertama di episode pertama ini, di mana state 0 akan mengambil sebuah tindakan atau action maju, yang dimana dia akan berpindah ke stage 1 dan akan mendapatkan sebuah reward yaitu 0, sehingga kita akan memasukkan state Q-nya ke dalam rumus yang sebelumnya, di mana di situ sudah dimasukkan ke dalam rumus, yang mana hasilnya akan mendapatkan nilai sama dengan 0. Di situ kita tidak berubah karena Q1 semuanya masih 0, sehingga di tabel sebelah kanan itu di baris pertama masih 0 semua. Kemudian di langkah kedua, state 1 akan mengambil action maju atau pergerakan maju, di mana dia akan berpindah ke state 2. Nah, karena udah berpindah ke state 2, dia akan mendapatkan sebuah reward nih, yaitu rewardnya bernilai 10, dan akan melakukan update Q-nya dengan menggunakan rumus yang sama, tetapi hanya kita ubah di bagian rewardnya, karena di situ kan dia bagian rewardnya 10, jadi kita ubah di bagian rewardnya 10. Dan juga kita akan mendapatkan sebuah hasil yaitu 5,0, dan state-nya akan berubah menjadi state 1. Dan kita akan selanjutnya ke simulasi episode kedua. Di episode kedua ini, langkah pertamanya itu ada state 0 akan ambil action maju ke state 1 dengan memiliki reward 0, dan di situ kita akan masukkan ke sebuah rumus yang sehingga akan mendapatkan sebuah rumus yaitu hasil 2,25 di bagian tabel bagian pertama. Kemudian langkah 2-nya, state 1 akan mengambil action maju nih ke state 2 dengan rewardnya itu 10. Jadi 5,0 ditambah 0,5 dan kurang 10 dikurang 5,0, sehingga akan menghasilkan nilai 7,5, dan state-nya di situ juga akan berubah menjadi angka 1. Kemudian di episode terakhir atau episode 3, di sini kita akan melakukan langkah pertama, yaitu langkah pertamanya itu state 0 akan diambil action maju atau mengambil action maju ke state 1 dengan mendapatkan reward 0.
Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya yang dimana dari rumus tersebut akan mendapatkan nilai 4,5 dan langkah keduanya di mana stage 1 akan mengambil action maju atau berpindah itu ke stage 2 dengan reward 10 dan maka dari situ akan mendapatkan sebuah hasil yaitu 8,75. Sehingga kita mendapatkan sebuah kesimpulan dari soal tersebut adalah di stage 0 agen akan memilih maju karena nilai 0 lebih besar dari diam. Kemudian di stage 1, agen juga akan memilih maju untuk mendapatkan nilai reward atau reward itu sebesar 10. Dan sehingga agen telah belajar bahwa jalur yang terbaik untuk mencapai tujuannya itu ada di stage 0, kemudian ke stage 1, dan kemudian ke stage 2. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.